prajurit TNI Angkatan Laut yang saya banggakan. Saya perintahkan, daratkan pasukan mendarat. Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita. Dalam upaya memperkuat pertahanan maritim dan menjaga kedaulatan wilayah perairan nasional, TNI Angkatan Laut Indonesia terus melakukan modernisasi alutsista secara bertahap dan terencana. Baru-baru ini, sejumlah informasi penting mulai terungkap mengenai persenjataan kelas berat yang disebut-sebut akan segera memperkuat kekuatan tempur laut Indonesia. Dari kapal perang canggih hingga sistem rudal mutakhir, langkah ini menandai komitmen kuat pemerintah dan militer dalam meningkatkan kemampuan taktis dan strategis armada laut. Apa saja persenjataan tersebut, dan sejauh mana pengaruhnya terhadap postur pertahanan Indonesia di kawasan? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Indonesia sedang dalam masa modernisasi kekuatan tempur untuk memperoleh beberapa alutsista baru. Selama beberapa dekade, Indonesia hanya menghabiskan sedikit dana, menurut standar global untuk militernya. Dan sumber daya yang tersedia sebagian besar diarahkan ke angkatan darat, bukan angkatan laut atau angkatan udara. Investasi dalam dua layanan terakhir ini paling banter hanya bersifat sporadis. Dan untuk negara yang luasnya jutaan kilometer persegi, yang terdiri dari lautan dan ribuan pulau terpencil, Indonesia memiliki kemampuan angkatan laut dan udara yang relatif sedikit. Selama Prabowo Subianto menjabat sebagai Menteri Pertahanan Indonesia pada tahun 2019, menghidupkan kembali agenda untuk memperoleh platform laut dan udara. Selama 5 tahun menjabat sebagai Menteri, ia berhasil mendapatkan pendanaan untuk pengadaan teknologi canggih bagi Angkatan Udara dan Angkatan Laut. Rencana tersebut memiliki preseden dalam sejarah Indonesia, tetapi tetap menonjol karena biaya dan skalanya. Kita melihat rakyat di seluruh pelosok tanah air datang berbondong-bondong ke TPS, melaksanakan pemilihan umum dengan riang, dengan tenang, dengan suasana kekeluargaan, dan dengan penuh kedamaian. Dan setelah memenangkan pemilihan presiden tahun lalu di Indonesia, Prabowo mungkin terbukti menawarkan periode keberlanjutan yang luar biasa panjang dalam kebijakan pertahanan Indonesia. Angkatan Laut Indonesia menjadi salah satu yang memperoleh banyak alutsista baru, entah dibeli dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Selain itu, berbagai alutsista canggih juga sudah diamankan oleh Indonesia, bahkan rumor hingga sejumlah negara juga memberikan tawaran ke Indonesia. Menurut Asia Military Review dalam artikel berjudul, Indonesia masih pilih pengadaan silo daripada interoperabilitas. Mengungkapkan, 2 kapal selam Scorpene Evolved dengan baterai lithium-ion dari Naval Group sudah dipesan. Indonesia memesan kapal selam ini seharga 2,16 miliar dolar AS pada 28 Maret 2024. Kapal selam ini akan dibangun di dalam negeri dalam waktu 8 tahun, dan merupakan program utama PT PAL Indonesia. Dalam perjalanannya untuk mendapatkan selusin kapal selam, Angkatan Laut telah mengajukan proposal untuk membeli 2 kapal selam lagi dari tahun 2025 sampai 2029. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali mengatakan pada bulan Mei 2024 lalu, mengungkapkan Indonesia mungkin akan mencari kapal selam tambahan. Dan vendor potensial untuk kapal selam tersebut adalah Perancis, Jerman, Italia, dan Turki. Namun,
Tiongkok juga mendorong kapal selam S-26T yang awalnya dibuat untuk Thailand. Dan untuk membuat tawaran tersebut lebih menarik, Beijing menawarkan kapal perusak tipe 052D dengan harga yang lebih murah. Pada tanggal 28 Maret, pesanan Indonesia senilai 1,28 miliar dolar AS untuk 2 PPA OPV buatan Fincantieri. Rencananya Fincantieri akan mengirimkan 2 PPA seberat 4.900 ton yang awalnya ditujukan untuk Angkatan Laut Italia, masing-masing pada bulan Oktober 2024 dan April 2025. Setelah diterima, kapal-kapal ini kemungkinan akan beroperasi di perairan barat Indonesia, yang beban kerjanya lebih tinggi, karena intrusi Tiongkok dan banyaknya aktivitas ilegal di wilayah Selat Malaka. Seperti halnya pesawat Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut seringkali tampak lebih tertarik untuk mengoleksi berbagai jenis kapal daripada mempromosikan kesamaan. PT PAL sedang membangun 2 fregat kelas Merah Putih berdasarkan desain lambung Arrowhead 140 milik Babcock. Fregat seberat 5.996 ton ini akan menjadi kapal tempur permukaan tercanggih milik Angkatan Laut. Kontrak ini mulai berlaku mulai dari bulan Mei 2021, dengan fregat pertama akan selesai pada bulan Agustus 2026, dan yang kedua pada 2027. Tentu langkah strategis ini bukan sekadar respon terhadap dinamika geopolitik regional yang kian kompleks, melainkan juga bentuk nyata dari visi jangka panjang Indonesia untuk memiliki kekuatan laut yang tangguh dan disegani. Modernisasi pertahanan laut Indonesia adalah langkah penting yang tak hanya menunjukkan keseriusan dalam menjaga kedaulatan, tetapi juga mempertegas posisi strategis Indonesia di tengah lalu lintas maritim internasional yang vital. Dengan terungkapnya berbagai persenjataan kelas berat yang akan memperkuat TNI Angkatan Laut, publik ini menaruh harapan besar pada peningkatan kesiapsiagaan dan profesionalisme prajurit laut. Di tengah tantangan global yang terus berubah, kekuatan laut yang mumpuni bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keniscayaan. Nah, gimana menurut kalian? Silahkan berikan komentarnya.